Dirimu mengikuti ajang pencarian bakat itu sangat booming kala itu. Kesibukan akhir-akhir ini sebagai apa? Lagi ngapain gitu? Lagi nulis lagu dan coba untuk mau rilis. Oke. Oh halo guys, hello everyone, so welcome back to the Totok Lari Podcast. Podcastnya anak hitsnya Atambua. Lu belum hits kalau lu belum di Totok Lari. With me tentunya Dope Papa, bukan bunga papaya. Tidak lain dan tidak bukan, masih dari studio kami yang mungil ini. Malam hari ini sangat luar biasa karena kami kehadiran tamu yang sangat menginspirasi. Dengan suaranya yang sangat luar biasa, dia telah mengantarkan Kabupaten Belu kepada satu tingkat yang lebih tinggi. Semakin dikenal oleh banyak orang, bukan saja dari wisatanya, tetapi dari anak-anak mudanya yang menginspirasi. Satu lelaki mungil kecil, tetapi memiliki suara yang sangat luar biasa. Berjalan dengan penuh sukacita, dengan selalu menjadikan Tuhan sebagai landasan utama, dia berhasil masuk dalam top 40 dalam ajang pencarian bakat The Voice Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan, inilah dia, Ronald Magang. Keren banget ya. Thank you so much sayang sudah datang ke sini. Selamat sore Bapak. Profesional banget ya. Harus profesional. Oke. Ya, seperti baju saya yang lagi menggigit. Gimana kabarnya? Aduh baik, puji Tuhan. Oh ya? Sudah berapa lama di Atambua? Karena baru diterbangkan kemarin, jadi ya kurang lebih ya baru 12 jam gitu. 12 jam ya. Khusus banget buat yang Totok Lari ini. Oke, karena kita akan baku totok di sini. Yes, exactly. Yeah. Okay. Why not gitu ya. Berarti masih kena jet lag ya ini? Yes, agak sedikit pusing. Oke. Tapi agak sedikit terobati karena Kak Dope ini ya. Oh, tapi tidak mual-mual. No. Mual tuh kan agak sedikit halus, kayak mau muntah. Oh, mau muntah. Jangan sampai ibu sudah berisi. Enggak. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Tuhan. Kami sangat suka dan kami sangat berbangga hati karena dirimu hadir untuk memberikan satu inspirasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda Atambua. Terkhususnya mereka yang ingin mencari jati diri, yang sekarang ada yang sedang bersekolah, ada juga yang sedang berwirausaha, dan ada juga yang mungkin ingin menapaki jejak seperti dirimu, menjadi seorang singer. Yes. Kiat-kiat apa sebenarnya untuk menjadi seorang penyanyi? Kalau dari Ronald sih sebenarnya lebih kepada mungkin bukan cuma tentang nyanyi aja, tentang apapun yang kita punya. Kayak misalnya kita bisa gambar, kita bisa nyanyi, bisa musik. Itu kan tergantung dari ya apa talent kita. Karena kalau misalnya kita talentnya menggambar, terus kita dipaksa untuk harus bermusik kan udah nggak sinkron. Nah kalau giat-giatnya untuk jadi seorang penyanyi ya berusaha untuk ngembangin aja apa yang jadi talent kita. Kalau misalnya contoh saya sebagai seorang musisi penyanyi ya berarti ya kembangkan dengan coba latihan, terus mungkin perbanyak jam terbang dengan nyanyi di mana saja, mau nyanyi di gereja, mau nyanyi di wedding atau nyanyi di ngeband gitu. Pokoknya kan segala sesuatu yang istilahnya menjurusnya ke musik. Oke. Untuk selalu mengembangkan diri. Jadi akhir-akhir ini pasca dirimu sudah tidak ada di The Voice, kesibukan akhir-akhir ini sebagai apa? Lagi ngapain gitu? Kesibukannya akhir-akhir ini tuh lebih kepada lagi mau nulis lagu. Oke. Lagi nulis lagu dan coba untuk mau rilis, tapi belum. Pokoknya masih nulis aja dulu. Karena pengen banget buat lagu yang agak different, maksudnya agak berbeda dengan musisi-musisi yang di NTT pada umumnya. Mungkin beberapa musisi itu kayak cuman bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Coba untuk bawain lagu bahasa Inggris. Ya. Tapi Ronald tidak sedang menjelekan yang itu ya. Maksudnya mereka unik dengan kayak ada bahasa Indonesia, bahasa daerah. Tapi Ronald kayak mikirnya ya why not kayak kita coba untuk sesuatu yang different between those people. Iya bener. Pokoknya kita out the box saja. Yes. Iya bener banget. Jadi sometimes tuh kita kayak gimana ya, kayak dituntut untuk kayak keluar dari comfort zone. Iya bener. Jadi ya we should. Iya. Pokoknya do what we want to do. Pokoknya apapun yang kita rasa baik ya. Why not? Yes. Oke. Lalu
gini, dirimu mengikuti ajang pencarian bakat itu sangat booming kala itu. Waktu itu saya sedang berada di kos, tapi pada saat malam itu saya berjalan-jalan di salah satu partai itu, di tempatnya, dan kami menonton pada saat dirimu masuk dan dirimu dipilih dipilih oleh seorang anggun itu. Itu luar biasa ya. Bagi saya, mungkin ada beberapa yang tidak kenal anggun. Tapi kalau untuk Indonesia kan dia terlalu internasional banget kan. Ya, akhir-akhir ini orang tahu kata-katanya selangit, yang tua-tua keladi ya. Ya itu ada banyak sekali tua-tua keladi di sini juga. Sebenarnya gini, salah satu alasan kenapa saya sebelum ikut The Voice itu kan kita diwawancara di tahap waktu audisi, waktu di Kupang. Oh ya, ini behind the scene ya. Pokoknya alurnya ceritanya. Jadi kita diwawancarai, kita disebutin nama-nama coachnya. Waktu itu mereka sebutnya ada Anggun, ada Yura Yunita, ada Vidi Nino, ada Arman, ada DJ. Saya disuruh milih siapa yang bakal kamu pilih kalau misalnya lolos. Padahal kan belum apa-apa gitu kan, kita masih seleksi di Kupang, belum tentu lolos ke Jakarta kayak gitu. Tapi the only reason why I choose Anggun itu karena aku mikirnya karena Ronald mikirnya tuh kayak she's the one and only, dan kita musisi itu harus mengidolakan dia karena everything that apa yang dia buat, mau dari segi musiknya, dari segi attitude-nya, dan apapun yang dia buat itu sebenarnya kita wajib loh mengidolakan dia. Jadi akhirnya saya mikirnya ya udah Anggun, bukan ya udah Anggun, tapi memang she's the only one. Jadi dia satu-satunya. Can be a good teacher for you. Everything kan bukan cuman sekedar tentang musik aja yang harus dibagikan. Mungkin tentang fisik, tentang mentalnya, tentang attitude-nya, kenapa dia bisa sampai go internasional, kan itu yang harus kita cari kan. Benar. Jadi akhirnya saya milihnya ya Anggun. Dan ternyata memang kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hebat banget. Jadi dia mewujudkan apa yang cuma sekedar ya basa-basi doang, saya pilih Anggun aja. Tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan. Tahapnya kan tidak semudah itu langsung dirimu bertemu dengan seorang Anggun C. Sasmi. Ada juga idola saya idola saya tuh Titi DJ. Saya suka sekali lagunya yang bahasa kalbu itu. Bahasa kalbu. Lalu ada beberapa sebuah lagu yang walaupun dirimu tak bersayap, itu kan lagu-lagu untuk acara-acara besar itu. Putri Indonesia, acara award apapun pasti putar lagu. Itu indah sekali. Dia tuh legend juga sih sebenarnya. Dan anaknya tuh gagah-gagah sekali. I love it. Bisa diceritain sedikit bagaimana perjalanan Anda terkait dari behind the scene ya. Maksudnya pada saat awal-awal itu kan kebanyakan kita langsung ngelihatnya Anda di TV. Tapi sebenarnya di belakang itu kan ada banyak sesi yang harus Anda lewati. Bisa di-share sedikit? Satu hal yang selalu Ronald pikir adalah gini. Ronald bisa sampai ke sana tuh karena kemurahan Tuhan. Ronald nggak bisa bilang itu tidak. Karena sesuatu yang ini kita mungkin bicara tentang iman. Jadi justru Ronald melihat bahwa Ronald itu bukan apa-apa dibanding semua orang yang ikut. Karena waktu itu hampir 1,000. Wow. Hampir 1,000. 900 mendekati 1,000 yang audisi seluruh Indonesia. Seluruh NTT, dan yang dipilih cuma 5 aja dari NTT. Dan sampai bisa lolos itu sesuatu yang benar-benar Ronald bangga banget sama dirinya Ronald. Terus behind the scene, kalau dibilang behind the scene, prosesnya panjang ya, karena ada seleksi video, kita disuruh kirim video, terus dikonfirmasi apa enggak. Karena gini, sistem pertama tuh kita disuruh kirim video, ada 1,000 orang dikirim video, nanti disortir lagi, sisa 200 atau sisa 300 yang menurut mereka bagus, akhirnya mereka suruh ikut audisinya langsung ke hotel, audisi offline gitu. Dan puji Tuhan Ronald waktu itu ikut ya, Ronald pikir ya cuman gitu-gitu aja, maksudnya lucu-lucu aja. Yes, bukan lucu-lucu sih,
karena The Voice bukan sesuatu yang lucu, iya, maksudnya benar. bukan lucu-lucu tapi kayak tidak menaruh ekspektasi. Oke. Ronald sendiri tuh salah satu orang yang I don't have a lot of expectation. Maksudnya aku tuh nggak selalu taruh ekspektasi. Yes, nggak terlalu yang taruh ekspektasi dengan apapun. Jadi waktu coba The Voice itu ya berpikirnya ya why not kita coba. Karena kan seperti yang siapa Marion Jola, terus Agnes Kamaleng, terus Mario Clau, mereka kan juga pasti mereka ikut, mereka nggak berpikir menaruh ekspektasi bakal kayak gitu kan. Jadi Ronald juga seperti itu. Jadi waktu disuruh kirim video, Ronald sudah bilang oh ya udah begini banyak pasti nggak lolos. Ternyata Tuhan kasih kesempatan. Justru itu sebenarnya iman kita. Saat kita nggak taruh ekspektasi terhadap sesuatu, Tuhan kasih. Jadi Ronald dinyatakan lolos video, terus langsung ketemu sama juri lokal. Juri lokal waktu itu tuh adalah salah satu juri lokal tuh maksudnya dari NTT. Dia juri nyanyi gitu. Dan Ronald ketemu sama orang itu tuh pernah ketemu sebelum di The Voice, pernah ketemu dulu waktu lomba pop rohani, terlalu bersemangat. Lomba pop rohani dan dia jurinya, dan Ronald nggak dikasih juara waktu itu. Jadi waktu ketemu juri lokal waktu The Voice, Ronald agak sedikit takut kejadian itu terulang lagi. Kalau boleh saya tebak, orangnya botak-botak? Enggak, perempuan. Oh, perempuan. Saya punya kenalan banyak sekali ya. Juri-juri untuk acara-acara gereja. Mari saudara-saudara kita angkat tangan dan memuji Tuhan. Jadi dia cewek. Cewek botak. Kan ada juga kan lu. Jadi jadi akhirnya waktu ketemu sama dia, jadi Ronald mikirnya aduh ini kayaknya udah gak lolos. Karena emang Ronald takutnya kejadian yang dulu terulang lagi. Jadi akhirnya waktu coba untuk nyanyi, dia bilang wow, kamu punya improve yang jauh berbeda waktu pertama kali saya ketemu sama kamu. Langsung dalam hati wah puji Tuhan, maksudnya ada sesuatu yang beda. Udah akhirnya coba menyanyi, dia coba bayangin semua. Saya kan sempat nanya ke teman-teman saya, kalian dicoba berapa lagu? Semua tuh cuma 2-3, saya sampai disuruh nyanyi 8 lagu. Saking enaknya. Nggak tahu itu penilaian dia, mungkin dia mau cari mungkin juri ya kan, dia nggak detail. Dan akhirnya Ronald puji Tuhan lolos tahap video lokal. Juri lokal. Setelah itu kita disuruh pulang karena nanti mereka hubungi sebulan sebelum karantina di Jakarta. Ronald waktu itu berpikir gak punya ekspektasi sama sekali, benar-benar yang tidak menaruh ekspektasi. Jadi Ronald pikirnya ya udah selesai audisi ya sudah pulang. Tiba-tiba di calling ini dengan atas nama Ronaldo Bramantio Magang, selamat kamu lolos ke blind audition The Voice. Itu tuh benar-benar yang tidak pokoknya yang benar-benar yang sudah benar-benar sudah di luar karena waktu itu Ronald juga mikirnya kalau nggak lolos The Voice ya mendingan merantau aja. Iya, Malaysia. Iya. Oh enggak sayang, Thailand. Oh Thailand. Pulang-pulang udah hilang dong. Hilang apa nih? Hilang terpotong. Jadi Ronald selalu bilang apapun yang Ronald dapetin itu cuma dari Tuhan Yesus. Benar. Mau sampai kapanpun mau Ronald jungkir balik, imannya Ronald tetap kayak gitu. Itu karena Tuhan Yesus. Jadi tidak ada satu alasan untuk Ronald harus menyombongkan diri. Apapun yang Ronald miliki saat ini, mau talenta, mau potensi, mau hidup, mau nafas kehidupan, mau apapun yang Ronald miliki saat itu, Ronald selalu menyadari bahwa itu milik Tuhan Yesus. Dan akhirnya Ronald berpikir bahwa tidak ada alasan untuk harus sombong. Karena punyamu aja tuh punya Tuhan loh, ngapain lo sombong? Dan itu yang selalu Ronald treat ke dirinya Ronald. Jadi kadang Ronald juga sedih setiap kali ketemu orang, justru mereka bilang kok sombong gitu. Padahal ya mau apa yang mau disombongkan gitu. Juara aja enggak ya. Maksudnya kalau di The Voice juara aja enggak gitu. Maksudnya yang sesuatu yang tinggi aja enggak gitu. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri memang kayak gitu. Tapi kalau dirinya Ronald selalu nge-treat dirinya Ronald. You don't have to.
Semua yang lu miliki itu cuman uncertain, maksudnya ketidakpastian. Yes. Jadi harus tetap berusaha untuk humble. No matter what happen, ya kayak gitu. Karena ya nggak tahu, memang udah kayak itu. Orang bilang kita takkan lupa kata sayang ya. Kata sayang tak mungkin dipegang apalagi digoyang. Apa ini? Apa ini? Bener. Banyak sekali orang juga yang kadang-kadang ngelihat seperti yang tadi Ronald katakan, jalan di jalan raya bilang kita sombong. Saya tidak sombong. Bila one day kita ketemu ya, kita hanya butuh waktu 2-3 menit untuk Anda jatuh kepada pelukan saya. Iya, maksudnya kan kita saling berinteraksi dulu baru bisa tahu. Karena kan nggak mungkin kita kayak sok kenal sok dekat sama orang. Kayak gitu. Even dia tahu sama kita, tapi kan ya paling tidak kan kita juga harus kayak saling itu kan. Saling itu dulu baru kita bisa. Awalnya adalah komunikasi. Jadi ketika saya di jalan juga orang teriak, Dope. Maksudnya Dope itu nama panggilan saya di Kupang. Itu kan biasa saya nge-MC apa. Banyak teman-teman saya dari Rote itu bilang saya Dope. Dope ternyata pisau. Dan mereka bilang lidah saya ini bagai pisau. Oh iya. Ya. Tapi tidak pernah menghancurkan rumah tangga orang. Ya. Jadi mereka beda jalur. Iya, beda jalur ya. Beda problem kan. Ya, beda problem tapi tujuannya sama untuk dapat enak. Yes. Jadi mereka bilang gini. Orang bilang teriak, Dope, saya akan tertawa, saya akan senyum dan saya akan sapa balik, walaupun saya tidak kenal beliau. Itu sebagai bentuk penghormatan saya. Karena saya tahu saya bukan siapa-siapa. Dan dia menghargai saya dengan panggil nama saya. Kenapa saya tidak bisa balas? Jadi sama kayak dirimu, be humble itu memang lebih baik. Supaya kita tidak nyasar. Even one day kita nyasar di satu tempat atau apa juga, kita tidak akan susah. Well, kita back lagi. Tadi dirimu sempat berkata bahwa dirimu pribadi yang tidak terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap apapun yang akan dirimu lakukan, terlebih ikut The Voice. Tapi ada juga orang-orang yang berambisi. Berarti ada dua karakter orang. Satu berambisi, satu yang seperti dirimu. Tapi dua-dua ini sejalan. Dan kebanyakan juga yang berambisi juga bisa ada di posisi bahkan lebih daripada dirimu. Menurut dirimu itu gimana? Menurut saya ya sebenarnya ya terserah dia. Iya. Karena kan itu hidupnya dia. Iya. Maksudnya kan setiap orang kalau mau ngelakuin sesuatu tuh kan pasti ada tujuannya. Kalau Ronald ya emang tujuannya ya udah coba aja. Karena di awal Ronald ikut The Voice juga pikirnya ya coba melihat standarnya Ronald tuh udah sampai di mana. Maksudnya biar Ronald mencoba untuk melihat gimana ya? Like experience, untuk mencoba, untuk belajar. No, I mean like maksudnya Ronald melihat kemampuan bernyanyinya Ronald tuh udah sampai di mana gitu. Karena kan kalau mau dibilang sebenarnya tuh banyak hal yang bisa kita cari untuk bisa tahu kemampuan kita. Tapi Ronald pikirnya ya media yang paling bagus tuh adalah ajang pencarian bakat sih sebenarnya. Jadi Ronald tujuannya waktu ikut itu ya mikirnya Ronald mau lihat pengalamannya Ronaldnya itu udah sampai di mana. Kalau yang berambisi itu ya tergantung dari orang itu. Maksudnya sekarang tuh terlepas dari dia mau ikut apa enggak, tapi tergantung dari tujuannya. Kalau tujuannya ya berambisi ya udah dia berambisi aja. Tapi kalau dia tujuannya untuk mungkin kayak Ronald untuk tidak menaruh harapan tapi pengen untuk melihat kualitasnya Ronald udah sampai di mana ya itu Ronald. Gitu. Maksudnya tergantung tujuan kalau menurut Ronald. Terserah mereka mau gimana. Kalau tidak salah pada saat dirimu di blind audition nih kan yang pas di balik belakang itu, dirimu sempat hampir di waktu-waktu terakhir kan, baru dipilih. Iya udah hopeless ya. Iya hopeless itu pasti karena dirimu sudah tahu ini menit-menit terakhir nih ya pasti saya tidak akan tembus. Tapi ketika seorang Anggun dan juga Titi DJ kalau nggak salah, muter. Only Anggun or Titi DJ? Anggun sama Titi DJ. Mereka muter. Iya. Dan dirimu dipilih, dirimu memiliki satu permintaan khusus yaitu memegang pipi dari coach. Apa sebenarnya yang ada di isi kepalamu itu sehingga Anda berbuat hal demikian? Karena tidak sembarang orang bisa memegang pipi seorang Anggun. Karena mikirnya apakah Ronald mimpi? Oke. Ya, jadi Ronald mencoba untuk coba gitu. Terus ditambah lagi juga biar sesuatu yang menarik kan. Menjual. Iya.
walaupun sebenarnya ya agak sedikit malu-maluin ya, tapi ya Tidak apa-apa. Malu-maluin tidak itu apa-apa, tapi ekspresinya kayak gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang disembunyiin. tidak apa-apa, itu menunjukkan ini tradisi dan lokalnya kita tuh gimana. Yes, kepolosan. Kepolosan. Iya, kalau kita orang bilang kita polos itu berarti wajib untuk dipoles. Ya, jadi orang yang bilang polos-polos itu saya suka untuk memolesnya. Oke. Ya. Lalu ketika Anda duduk di kursi juri, what you feeling? Senang aja. Yep. Karena dulu waktu SMP, Ronald tuh sering nonton Waktu yang masih kayak muda ya? Muda air-air waktu itu. Iya, yang baru naik-naik badan. Oke, belum Ya. pecah ya? Apa Suaranya, namanya? Oh ya, belum. gitu, timbrenya belum. Oh ya, oke, belum lah. Belum, Gitu. ya. Nah, Ronald waktu SMP, Ronald tuh sering nonton kayak Indonesian Idol, X Factor, The Voice, semua ajang pencarian bakat. Dan Ronald selalu, dan satu hal yang selalu Ronald ingat sampai sekarang tuh, Ronald sempat bilang gini, suatu saat nanti Ronald pasti ada di panggung itu. Dan akhirnya terjadi. Iya. Jadi Ronald senang, terharu, dan kayak nggak percaya karena apa yang Ronald ucapkan waktu itu ternyata kejadian. Kun fayakun. Yes. Akhirnya ya gitu deh. Luar biasa. Berarti Tuhan memang menjabah apa yang menjadi cita-cita dan harapan. Yes. Dan luar biasa sekali. Well, kita berbicara tentang dirimu sebelumnya apa pernah ikut ajang pencarian bakat yang lain atau just The Voice? Just The Voice. The Voice. Dan sekali masuk dirimu sampai ke berapa besar? 40 besar, puji Tuhan. Dari hampir 2 jutaan seluruh Indonesia. oh luar biasa ya. Sehari ini suara saya lagi sangau. Kalau tidak saya akan berduet dengan Anda ya. No. Such an honor. Such an honor. Luar biasa. Iya. Waktu ikut The Voice, apa sebenarnya kuda-kuda utama yang mendorong seorang Ronald untuk ikut? Well, ada banyak alasan. Ada yang lain tentang ekonomi, ada yang lain tentang heartbreaking, or something like kita memiliki persoalan apa. Apa yang membuat Ronald sampai bilang, ya ini saatnya saya untuk tampil dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Keluarganya Ronald tuh sering diremehkan, dan alasan sebenarnya yang kuat akhirnya Ronald maju itu adalah keluarga. Yeah. Karena jujur Ronald juga capek dalam artian bahwa kenapa harus orang yang berduit baru dia, kenapa harus orang yang kaya baru dia, kenapa orang susah kayak Ronald sama keluarga Ronald tuh harus diremehkan sama tetangga, sama siapapun. Dan akhirnya ya dengan mengikutnya The Voice tuh Ronald pikir ya biar bisa membanggakan keluarga, walaupun tidak juara tapi paling tidak keluarganya Ronald tuh dikenal dengan kualitas bahwa ada penyanyi, ada yang beda. Karena memang keluarganya Ronald nih dari kecil udah ditinggal sama bapak sama mama, jadi ya benar-benar yang struggling banget, yang benar-benar hidup benar-benar harus berusaha survive, dan banyak hal yang harus akhirnya Ronald pikir gimana sih cara nutupin mulut mereka. Akhirnya Ronald coba, dan akhirnya ya seperti itu. Tidakkah itu dianggap sebagai pelampiasan? Oh no, nggak ada pelampiasan. Justru Ronald mikirnya lebih baik. Ronald maksudnya secara orang melihatnya bahwa itu pelampiasan. Kalau Ronald enggak. Justru Ronald itu ajang pembuktian. Pembalasan dendam? No. Maksudnya pembuktian, karena kan kita kayak contoh dijudge bahwa you can do anything. Kamu tuh tidak akan melakukan. Maksudnya you can't do anything. You cannot do anything. Akhirnya kita berusaha. Kalau yang lain pasti berusaha. Aduh, ya udahlah. Dia udah bilang saya nggak bisa lakukan apa. Tapi kalau Ronald pribadi sih, justru karena mereka ngomong kayak gitu, Ronald tunjukin. Nah itu maksudnya, bukan Ronald melampiaskan, tapi Ronald membuktikan. Karena kan beda pelampiasan sama membuktikan. Biar keluarganya Ronald tuh nggak terus-terusan diremehkan, terus-terusan tidak dipedulikan. Kita juga kadang sesama tetangga juga ya gitu-gitu aja, yang nggak yang terlalu ya panjang deh ceritanya. Nggak bakal habis. Intinya adalah alasan kuat Ronald untuk bisa sampai di panggung The Voice itu adalah keluarga, untuk mencoba untuk membanggakan keluarga. Berarti yang waktu di panggung yang menemani dirimu itu Bapak pendeta. Bapak pendeta. Itu Bapak asuh.
Bapak angkat. Shalom Bapak Pendeta. Shalom Bapak Shalom. Pendeta. Oke. Bapak Pendeta Elisa Maplani STH. Bapak sarjana teologi, saya juga sama Bapak. Oh juga, Ibu Tidak. Pendeta apa Bapak Pendeta nih? Shalom Bapak. Shalom. Oke. gitu. Oh berarti Bapak Pendeta yang menemani Anda. Iya. Oke. Jadi luar ya biasa. puji Tuhan juga salah satu bentuk minta terima kasih untuk Bapak Pendeta ya mungkin dengan seperti itu. Karena kalau mau dibalas dengan uang enggak, Iya. nggak bisa. Iya coba dengan seperti itu. Luar biasa. Kalau boleh tahu orang tuanya kemana, Ronald? Bapak saya Iya. itu waktu mama saya lagi ngandungin, maksudnya mengandung saya Iya. itu kok sayang jadi perut ya? Iya tidak apa-apa. Mungkin one day kan. Enggak. Maksudnya waktu mama hamil, Yap. itu bapak udah lari, udah Oke. lari dari tanggung jawab. Terus mama harus berjuang untuk menghidupi kurang lebih 8 orang anak sementara lagi hamil. Saya juga luar biasa ya, 8 itu bukan ini baru Iya. seorang ibu tunggal itu. Yes. Jadi salah satu yang buat Ronald untuk bisa berjuang itu adalah untuk membanggakan mama. Karena menurut Ronald mama tuh perempuan paling kuat yang pernah ada. Sekarang Mama Udah meninggal. jangan gitu. Ya, jadi waktu mama mengandung dia harus berjuang kerja keras. Bahkan saat itu pun mama udah sakit karena dia benar-benar nggak ada yang topang. Lagi hamil besar harus kerja mati-matian sampai pulang malam. Akhirnya ada sedikit pendarahan, terus ada sakit. Tapi puji Tuhannya Ronald sampai bisa keluar maksudnya bisa dilahirkan. Karena kan kalau misalnya waktu itu mama stres dan akhirnya keguguran kan berarti kakak Dope nggak lihat Ronald Iya. di sini. Ya maksudnya kayak gitu. Jadi setelah itu umur 2 tahun mau Tanggung jawabnya di kakak mereka yang merawat. Iya. Sebenarnya kakaknya Ronald juga waktu itu hampir tidak bisa karena mereka juga harus menghidupi diri masing-masing juga kan. Jadi akhirnya Ronald dititipkan dengan Bapak Pendeta ini. Luar biasa. Jadi akhirnya Ronald berusaha untuk ya hidup dengan Bapak Pendeta. Semoga Bapak Pendeta diberikan umur yang panjang. Amin. Amin. Saya tidak bisa bayangkan. Maksudnya kondisi itu memang sangat susah. Iya, Biarpun kita orang tua kita punya nikah, tapi namanya ekonomi itu selalu naik. selalu yang. Dan banyak hal yang harus kita pikirkan. Apalagi dirimu sampai 8 bersaudara. Iya. Baru seorang mama yang apakah setelah dirimu mengikuti ajang itu adakah lelaki yang merupakan papamu tuh menghubungi diri sampai hari ini? Sampai hari. Semoga Tuhan Ya amin. Tapi Ronald udah berusaha untuk ya mengikhlaskan ya sesuatu yang paling sebenarnya kita udah jadi pemenang itu adalah mengikhlaskan. mengikhlaskan. Itu memang sulit untuk dilakukan, tapi kenapa tidak? Kita ditempatkan pada posisi ya kita ditempatkan di posisi yang dimana ya mau tidak mau ya harus ikhlas. Iya. Dan akhirnya apa ya? Sebenarnya kalau mau dibilang Ronald ini air mata udah kering, udah lewat yang kayak begitu. Benar. Jadi udah yang udahlah. Karena Sekarang tinggal menapaki jalan yang Yes. sebenarnya harus dirimu kuat untuk menghadapinya. Ya. Dan tidak peduli apapun yang tetangga atau siapapun bicara, Anda itu adalah pemenang. Orang selalu berkata, kau ikut tapi kau tidak juara sama saja. Tapi saya pernah ikut loh. Saya berada di tempat yang Anda saja belum pernah untuk injak. Tapi saya sudah berada di tempat itu. Saya memegang pipi seorang diva. Saya mengikuti ajang itu mengalahkan sekian ribu, bahkan ratusan ribu kepala dengan talenta dan suara yang memiliki ciri khas masing-masing. Saya juara. Jadi tidak ada alasan untuk kesalahan orang itu adalah melihat hasilnya, Iya, bukan melihat prosesnya. Karena justru sebenarnya salah satu alasan kenapa kita harus bersyukur itu adalah saat kita sudah lewati proses itu, bukan kita lihat hasilnya. The most-nya itu adalah pengalaman, terus prosesnya kita untuk sampai pada tahap itu. Tapi kan yang terlihat di orang bahwa lu cuma di top 40 besar kok, ngapain lu harus gitu, maksudnya lu tidak juara kok, ngapain saya harus hargai lu lagi.
Dan sampai sekarang juga Ronald juga masih insecure all the time. Tapi ya mau gimana? Maksudnya ya jalanin sudah. Jadi tapi mungkin buat teman-teman yang di sana, buat teman-teman yang di Atambua atau dimanapun yang sedang lagi berjuang, apapun yang orang pikir, yang penting hargai aja dulu proses. Karena kalau udah hargai prosesnya, kita bakal bisa jadi pribadi yang benar-benar mencintai apa yang udah kita lakuin. Kayak gitu. Karena kalau kita nggak bisa menghargai prosesnya, ngapain kita mencintai apa yang kita lakuin? Orang saya nggak menghargai kok. Jadi ya kurang lebih maksudnya Ronald tuh yang salah tentang penilaian orang tuh ya seperti itu. Orang selalu melihat tentang hasilnya, bukan prosesnya. Tapi sebenarnya alasan untuk kita harus bersyukur dengan apapun hasilnya itu adalah prosesnya. Dan prosesnya sekarang mengantarkan Anda berada di Denpasar kan? Ya puji Tuhan, di Denpasar juga masih banyak experience, masih banyak tantangan juga. Karena Denpasar tuh bukan cuman musisi satu orang. Banyak. Sekarang kan Ronald lebih banyak menetapnya di Denpasar. Jadi Ronald untuk next step, next chapter in your life itu, what you will to do, what you gonna to do? Untuk the nextnya Ronald sekarang ya mungkin berkarya aja. Maksudnya ya coba yang tadi Ronald bilang, nulis lagu, terus coba untuk rilis lagu. Bukan sama motong, dirimu saya dengar isu lagi menuju ke salah satu agensi musik ya? Ya. Amin, doakan semoga bisa. Salah satu manajemen musik yang lumayan famous di Indonesia tuh lagi coba untuk ngelirik Ronald. Kita belum sign kontrak tapi nanti. Tapi karena kemarin ada sempat terkendala karena corona. Jadi akhirnya ya kita intinya dia bagus, lumayan besar agensinya. Jadi ya semoga ini bisa jadi jalannya Ronald untuk bisa berkarya di industri musik. Berarti nanti masuk di yang teman-temannya Makhluk Tuhan paling seksi itu kan? Itu dulunya. Oke. Udah langsung bongkar ya. Amin, nggak bisa langsung itu ya. Let's we talk about love. Yes. Are you single? Yes. Menurut saya single tuh happy. Kita wow, apa ini? Ini dari sponsorship kita dari Amaboro. Selalu Amaboro. Silakan dicoba sambil menghayal tentang pasangan. Oh ya, pasangan tuh kayak sedikit. Ya. Pasangan tuh seperti sate. Semakin digigit semakin berkurang. Saya cobain ya. Silakan dicoba. Ya, sambil punya ya. Gimana? That's good. Aduh, enak banget. Enak banget ya. Enak sekali ini kayaknya. Iya, buat yang ingin kerjasama boleh. Oke, Ronald, gimana sekarang? Apakah dirimu memiliki relationship with someone atau memang lagi sendiri? Lagi single ya. Dan coba membangun hubungan dengan Tuhan aja. Maksudnya coba tanya Tuhan. Maksudnya sebenarnya itu terlalu itu ya. Maksudnya intinya Ronald sedang jomblo dan itu bukan prioritasnya Ronald sekarang. Iya. Lebih kepada ya berkarya aja dulu. Maksudnya fokus sama karir. Future, yes. Masa depan nanti pasti ada kok. Itu kayaknya prioritas. Kalau orang bilang itu prioritas utama, Ronald mikirnya itu prioritas 10. Karena masih banyak hal yang masih Ronald prioritaskan sekarang ini. Jadi ya menurut Ronald ya pikirnya ya udah jalani aja dulu. Kadang yang buat stres tentang anak muda, maksudnya anak muda tuh sering stres, frustasi, depresi itu adalah mereka selalu dijudge orang jomblo ya, nggak punya pacar ya, belum nikah ya. Padahal kan itu sebenarnya nggak perlu harus dipikirin kan dulu. Tergantung, tapi itu juga balik lagi tergantung dari prioritas orang. Gimana? Sejauh ini memang namanya dirimu sudah muncul di televisi, apalagi TV nasional kayak ya gitu. Sudah banyak komentar-komentar negatif. Itu bisa dikatakan haters. Gimana tanggapanmu soal haters? Kadang memang kalau menurut Ronald ya, Ronald nggak terlalu pentingin tentang haters. Maksudnya ngapain? Gitu. Karena sebenarnya kan kita fokus sama yang
sebenarnya harus kayak fokusnya kan ke orang-orang aja yang suka sama kita kan. Ngapain kita fokusin sama haters? Karena kalau kita berusaha untuk terus ngikutin, maksudnya haters itu kan pihak yang benar-benar yang kamu nih kurang ini loh, kamu nih kurang itu loh, Kurang-kurang terus. kamu kurang-kurang terus. Kalau kita fokusnya ke itu berarti kita akan terus merasa diri kita kurang. Oh, ya. Tapi kalau misalnya kita fokus sama orang yang benar-benar suara kamu bagus ya, Iya. kamu menyentuh lah, ya kita fokusnya ke situ. Jadi kita punya improvement. Dan Ronald tuh tipikal orang yang benar-benar pakai istilah di mana kayak you have to be grateful in every single day. Everything that you have, everything that God gave for us, nah itu harus disyukuri. Jadi ya Ronald mikirnya ya mendingan syukuri aja apapun yang Ronald mau. Dan akhirnya fokusnya kita kan berpindah. Fokusnya kita adalah berterima kasih. Dan akhirnya kita nggak fokusin sama haters. Karena semakin banyak kita bersyukur kan Tuhan akan tambahkan kenikmatan, kelebihan Tuhan akan limpahkan. Karena kalau kita terlalu fokus sama sesuatu yang negatif, hidup kita akan penuh dengan negatif juga. Dan kita nggak akan pernah bisa berusaha untuk percaya diri, percaya tentang apapun yang kita miliki. Mau itu talent, mau itu potensi, mau itu hidup, apapun itu kita bakal nggak merasa punya itu. Tapi kalau kita nggak fokus sama yang itu, kita akan selalu merasa menjadi pribadi yang benar-benar ya gue punya segalanya. Tuhan kasih segalanya buat gue. Jadi why aku harus ikut? Gue harus dengerin kata mereka. Luar biasa ya. Pesan-pesan apa yang bisa dirimu berikan untuk teman-teman di Atambua ini melalui platform Total Lari ini? Mungkin pesan-pesan dari Ronald buat teman-teman semua, terutama anak-anak muda milenial yang sedang lagi berusaha untuk mencari jati diri ya, berusaha untuk mencari masa depannya. Yang pertama adalah bersyukur aja dulu, bersyukur apapun yang kita punya saat ini. Terus adalah bukti sebenarnya kita bersyukur tuh adalah kita ngembangin apapun yang kita miliki. Bukan tentang musik aja, ada banyak hal kayak kita bisa ngomong, kayak Kak Dope nih, ini talenta, maksudnya kayak gini, terus bisa menggambar, bisa menulis, apapun itu ya kita coba kembangkan, coba melakukan yang terbaik, karena percayalah kita bakal ditempatkan di posisi yang dimana kita kayak nggak expect bahwa ternyata wow gitu. Jadi berusaha untuk kembangin aja dan jangan pernah dengar apa kata orang. Karena kadang salah satu alasan kenapa kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita punya adalah kita terlalu berusaha untuk dengar apa kata orang. Kita nggak pernah menyadari bahwa kita tuh punya a lot of talent, such a magical potential. Jadi akhirnya kita nggak pernah menyadari itu. Jadi nggak usah dengar kata orang dan jangan pernah menaruh ekspektasi apapun. Kerjakan dengan hati dan coba untuk lakukan yang terbaik. Dan pasti bisa sukses. Thank you so much. Thank you so much. Itu quotes yang sangat luar biasa ya. Yang penting perbanyaklah bersyukur. Ronald Magang, deep from my heart, thank you so much. Aduh, terima kasih banyak. Thank you. Dirimu sudah membawa value tersendiri di tempat ini. Dan semoga banyak anak-anak muda yang terinspirasi dari apa yang dirimu lakukan. Dan sukses di segala lini yang akan dirimu tapaki. Dan untuk cintanya, semoga cepat-cepat find love. Dan kayak menunggu kabar baiknya. Dan tentang project-project yang akan datang. Pokoknya God bless you. Kami bersyukur untuk kehadiranmu. Tuhan memberkati segala pekerjaanmu. Dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you so much.